Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du ibadallah. Jamaah Masjid Baitur Rahman Pondok Pinang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di suasana bulan Muharram di tanggal 26 1448 Hijriah atau di tanggal 11 Juli 2026. Dalam kesempatan yang indah kali ini kita ingin membahas ilmu terkait sehat dan sakit, ilmu tibbun nabawi dan ilmu kedokteran Arab klasik dengan tema sadarlah penyakitmu karena dosamu. Perlu diketahui banyak orang yang sering berobat, menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, bahkan ada yang menghabiskan organ tubuhnya, diamputasi sana sini, payudara kiri, payudara kanan, rahimnya, tiroidnya, ususnya, tapi tidak kunjung sembuh. Ada hal yang dilupakan yang sangat mendasar, yaitu mereka lupa dengan konsep sakitmu karena dosamu. Di sana ada Allah jadikan sebagai wujud hikmah. Allah jadikan ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Ini termasuk hikmah. Dan barang siapa yang menafikan sebab dan akibat, berarti dia telah mencela hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu melihat hikmah dari sakit kita. Apa sih hikmahnya sakit kita? Sakit menurut sudut pandang pendek mata kita, sakit itu adalah takdir buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudut pandang pendek ini dilihat dari sisi suudzon dengan takdir Allah, maka bakal jadi dosa. Makanya Nabi SAW 3 hari sebelum wafatnya telah berwasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih jalla wa ala. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat kecuali selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk baik sangka dengan takdir buruknya, baik sangka dengan penyakit yang diberikan, baik sangka dengan musim wabah, baik sangka dengan rezeki yang lagi sempit, baik sangka dengan masalah rumah tangga yang mereka alami, baik sangka dengan gempa bumi, bencana, tsunami dan lain sebagainya. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena intinya Allah jadikan hikmah. Yang dimaukan dari apa yang Allah berikan ini agar kita muhasabah. Kalau kita jadi insan yang gak pernah muhasabah, bisa jadi orang sakit gak ketemu obatnya. Karena mayoritas penyakit dominannya karena dosa. Keluar dari dosa, ada orang sakit gak ada kaitan sama dosa, tapi Allah ingin coba dia, Allah ingin angkat derajat dia, gak ada kaitan sama kelalaian dia, gak ada kaitan sama dosa dia, seperti para nabi dan rasul. Begitu pula sebagian dari anda mungkin orang-orang saleh, ada yang di antara anda Masya Allah jarang berbuat maksiat, jauh dari kelalaian, banyak ibadah, banyak istighfar, tapi tetap dikasih penyakit. Ternyata dari sisi Allah ingin angkat derajat orang tersebut. Dan ada orang yang sakit, sakitnya silih berganti. Habis kena tipes,
kena demam berdarah, kemudian kena tukak lambung, kena fatty liver, kemudian fungsi ginjal lemah, berlanjut gagal ginjal, kena gagal jantung, kemudian muncul kena hipertensi, kena stroke, sudah berobat, muncul lagi, berobat, muncul lagi, berobat, muncul lagi. Tapi dia nggak muhasabah. Apalagi dia nggak ridho dengan qadha dan qadar. Kalau nggak ridho, bakal ditunda kesembuhannya. Kalau nggak ridho, Allah malah murka dan marah kepada dia. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya balasan itu tergantung dari cobaannya. Semakin besar cobaan, maka balasan pahala semakin besar. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhd. Allah kalau ridha dengan Allah, kalau cinta dengan dia, dengan kaum ini, Allah akan kasih dia cobaan. Kalau dia ridha, Allah ridha kepada dia. Kalau dia dikasih cobaan, dia marah, Allah justru murka. Dikasih takdir buruk dari Allah, dia marah, mencela takdir, suudzon dengan Allah, kesembuhan ditunda, penyakit ditambah, murka kepada Allah kepada dia, ditambah dosa. Habis harta, habis waktu, habis tenaga, tidak kunjung sembuh, rugi sekali. Makanya kalau nggak muhasabah, tidak ketemu penyakit nih, sembuhnya di mana? Ada subhanallah, pasangan suami istri punya 3 anak, keluar masuk rumah sakit berkali-kali, opname berkali-kali, diobati sakit lagi, ke dokter pulang sakit lagi, ke herbalis sakit lagi, berbulan-bulan tidak ada perubahan, sakitnya terus berubah, sembuh dari satu penyakit, sakit lagi, pindah penyakitnya, dan 3 anak semua ini keluar masuk rumah sakit. Runut punya runut, akhirnya pengen tahu apa yang ada yang aneh nggak dari keluarga ini. Asal hukumnya kita mengorek-ngorek aib seseorang itu nggak boleh. Saya mengorek-ngorek aib si pasien, keluarga pasien, asalnya nggak boleh. Tapi untuk maslahat boleh. Sebagaimana Anda kalau mau mencari pasangan hidup, boleh nggak mengumpulkan data baik dan buruk aibnya calon pasangan Anda? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ini calon istriku, coba aku pengen tahu datanya. Sisi baiknya apa? Sisi gelapnya apa? Nah, karena apa? Kalau dia menyembunyikan sisi gelapnya atau memalsukan datanya, ini termasuk ghash, penipuan. Man ghashana falaysa minna. Barang siapa berdusta, nipu, bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Makanya orang yang ta'aruf harus jujur. Makanya kadang data, kadang maling itu nggak ngaku. Orang yang ta'aruf nggak ngaku dari kecacatannya, makanya perlu data tambahan. Bapak ibunya tanyain, saudara-saudarinya tanyain, tetangganya kalau perlu tanyain, temennya kalau perlu tanyain, gimana nih hakikatnya si akhwat ini? Dan bagaimana muamalah dengan bapak ibunya? Dia sayang sama anak kecil apa enggak? Bagaimana keseharian dia? Perlu ditanya. Kita tahu aibnya, karena untuk data boleh. Seorang jaksa penuntut umum, seorang hakim untuk mendakwahi si terdakwa, boleh juga mencari aib dan kesalahan si terdakwa. Begitu pula seorang polisi untuk menangkap maling harus tahu data apa yang dicuri dari orang ini. Begitu pula seorang manajer atau supervisor mengetahui ada barang hilang di kantornya, dia harus tahu aib pelakunya. Demikian seorang pengobat untuk tahu penyakit seperti rumah tangga tadi kita sebutkan, anaknya sering keluar masuk rumah sakit, silih berganti, sakitnya ganti-ganti, tidak kunjung selesai.
Ditanya semua anamnesanya, dari sisi makanannya, dari sisi hobinya, bagaimana pola tidurnya, ditanya ke penyakit keturunan, sampai ditanya bagaimana mimpinya, sering mimpi buruk apa enggak. Nah, ini juga melihat secara holistik, sudut pandang ini ada penyakit medis apa non medis, apa penyakitnya. Semua ditanyai, sampai akhirnya ditanyai dari sisi, sampai ujungnya ditanya, Bapak Ibu sholatnya gimana? Ternyata suami istri nggak pernah sholat. Anaknya sakit terus. Apakah anak ini, katakan anak belum balik, dikasih penyakit gara-gara dosa? Bukan. Anak ini nggak punya dosa, belum balik. Ya, anak ini nggak punya dosa. Allah kasih cobaan kepada anak ini untuk angkat derajat si anak ini. Dan anak ini sakit, 3 anak ini sakit. Si orang tua, bapak ibunya sedih, takut sampai menimbulkan malapetaka. Sedihnya untuk gugurin dosa bapak ibu. Dibawa ke sana kemari, habis duit banyak untuk gugurin dosa bapak ibu. Kemudian capek tenaganya, capeknya dia untuk gugurin dosa bapak ibu. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ma min hammin wala ghammin wala adha wala nasabin wala wasabin ya illa kafarallahu anha al-khatai hatta syauka yushakuha." Tidaklah rasa sedih, gundah gulana, rasa lelah, rasa capek, Anda yang didolimi, Anda yang disakiti, ya lelah Anda, itu semua untuk gugurin dosa. Termasuk sakitnya si anak bikin Anda lelah, bikin Anda sedih, keluar harta banyak, itu gugurin dosa. Dengan syarat bapak ibunya harus ridho dengan qada dan qadar. Ini kadang nggak disentuh seperti ini, sehingga tidak kunjung sembuh. Kalau pengen jalan pintas menuju kesembuhan, cari sumbernya penyakit. Dan ternyata banyak sumber penyakit, diantaranya disebabkan dominannya karena hati. Yang dilakukan dari hati, imma karena urusan hati, ada masalah al-awatif wal masyair. Imma ada dendam atau sedih. Hati sakit, tubuh sakit. Atau imma karena al-dzunub wal ma'asi, al-ghayy, atau karena perbuatan maksiat, itu juga bikin hati sakit. Ini rahmatullah, ketika hati sakit didampakkan musibah penyakit, biar apa? Dia ingat, dia muhasabah. Sekarang ada keluarganya dikasih penyakit, ternyata ada dosa yang belum dirilis, belum dibersihin, belum didetoks ini dosanya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka. Ini bapak ibunya nggak pernah sholat, dikasih penyakit. Ini orang bakal disembuhin anak-anak ini kalau bapak ibunya tobat. Subhanallah, bener. Bapak ibunya disuruh sholat, belajar sholat lagi, murojaah bacaannya lagi. Beberapa saat kemudian, nggak hitungan 7 hari, nggak hitungan 10 hari, itu anak ikut sembuh setelah dia bertobat. Ini rahmatullah yang diremehkan. Ya, kalau dibilang penyakit nggak akan menimbulkan dosa, nggak disebabkan karena dosa. Ya penyakit itu karena bakteri, virus, jamur, karena patogen. Ya, yang kecelakaan ya karena jatuh, kecelakaan. Ada orang kecelakaan gara-gara dosa, dia juga ada. Makanya apalagi hati-hati kalau touring pakai motor dolimin orang di jalan. Yang di jalan juga orang safar. Doanya orang safar nggak ada antara dia dengan hijab untuk dikabulkan doanya. Ini orang yang didolimin, doain orang yang touring yang sombong tadi, petentang-petenteng. Didoain keburukan. Semoga kamu jatuh beneran. Bukan karena dosa, bisa karena dosa. Anda lihat, ada orang ngerokok, Masya Allah rokok ngebes. 1 hari 2 pak. Rokok 1 hari 2 pak. Akhirnya kena PPOK. Kemudian kena bronchopneumonia. Ke dokter dikasih antibiotik. Dikasih katanya bronchodilator untuk gedein saluran nafas.
ke herbalis, dikasih resepnya untuk mendinginkan paru-paru, teori panas dingin, pakai bidara. Nah, pakai pegagan. Udah pakai herbal, pakai ini tidak kunjung sembuh. Sampai ada yang kena kanker paru, kanker lidah, kanker prostat yang laki-lakinya. Yang perempuannya sering keguguran, kena kanker rahim juga. Ingat, bisa jadi sakitnya mereka bukan murni ngisep rokok. Memang rokoknya berbahaya, tapi ada yang lebih bahaya. Yang lebih bahaya, doanya orang yang ngisep rokok, yang gak suka dengan bau rokok. Ini ada bapak duduk di tempat antrian. Ada ibu-ibu bawa baby. Pak, tolong Pak, saya bawa bayi. Dan ada ibu-ibu juga di sini Pak, gak suka asap rokok. Apa urusan kamu Bu? Saya duduk dari awal di sini, saya lebih awal, kalian datang belakangan. Ini rokok urusan saya. Kenapa kamu ngusir saya? Coba seandainya ibu yang ini mendoakan si bapak ini, ya Allah, cukupkan mulut dan lidah dia dari kami, jauhkan ya Allah. Ya, hentikan asap rokok dari kami, enyahkan wajah dia ya Allah. Oh ini doanya doa keburukan, tiba-tiba sakit. Ini doanya orang yang terzalimi. Laisa bainahum wa bainallah al-hijab. Gak ada antara mereka dengan Allah itu pembatas, spontan dikabulkan. Apalagi doanya orang tua yang anaknya makar sama orang tua, kalau anaknya durhaka, spontan dikasih cash di dunia. Beberapa kali kami dapati wanita sakit tidak kunjung sembuh, ternyata apa? Dendam sama ibunya. Ditanya, kamu punya dendam ya sama orang tua? Iya Tat. Dendamnya kenapa? Dulu adik saya Tat, sama ibu saya deket banget, dia pilih kasih sama si adik Tat. Saya dicuekin, sampai sekarang ibu ini dendam, padahal usianya 46 tahun. Ibu dendam sampai detik ini? Iya Tat. Terus orang tua ibu di mana sekarang? Uminya ibu udah meninggal Tat. Uminya meninggal, dia di kuburan, masih didendami. Iya Tat, saya nggak bisa maafin dia. Coba bayangin. Sakit akhirnya, subhanallah. Ini rahmanakumullah jami'an ya, yang patut untuk dijadikan muhasabah. Ya, patut jadi muhasabah. Demi Allah banyak sekali kalau kita ambil contoh, nggak akan ada ceritanya habis-habis. Kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u wifaqa, balasan itu sesuai dengan dosanya, cocok sama dosanya. Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambih, masing-masing kami siksa sesuai dengan dosanya. Allah juga berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan kalian. Allah juga berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati ini teracuni, hati ini kotor gara-gara perbuatan dosa kita. Layaknya hati kalau sudah kena racun, tubuh bakal kena efek racun dari hati. Akhirnya sakit. Berapa kali kami dapati orang yang makan uang riba. Ada wanita hamil 3 kali keguguran. Teman-temannya pada datang, akhwat-akhwat yang salehah. Hei ukhti, kamu gak sadar. Kamu keguguran karena dosamu, kamu makan uang riba. Bu ya tobat, sudah cukup lah. Akhirnya resign. Habis itu hamil punya anak. Jangan dibilang kebetulan, bukan. Karena dia merubah kondisi dia yang gak bisa hamil, efek dari makan uang haram, dia rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah rubah kondisi dia jadi kondisi yang kemudian sehat setelah dia lepas penyebabnya. Nah, ada yang sakit, ibunya kena kencing manis, dia angka gulanya 500.
Anak yang satunya autis hiperaktif, anak yang satunya autoimun, berobat ke dokter, ke herbal 1 tahun tidak kunjung sembuh. Setelah ditanya, suami ibu kerja di mana? Suami saya kerja di kantor riba. Dari dulu makan uang riba setelah menikah dengan laki-laki ini. Hamil, anaknya dicekokin uang riba. Sampai gede. Anak sakit terus tidak kunjung sembuh. Sampai kapan dia bakal sembuh? Sampai dihentikan dari pemasukan yang haram. Dari nutrisinya. Ini harusnya dideketi. Rahimahumullah jami'an, kalau kita lihat hal ini, dokter adalah orang yang paling takut mati. Karena dokter melihat ada kasus kanker, metastase, ada orang kecelakaan. Lihat orang mati, dokter adalah orang yang takut kepada Allah harusnya. Begitu pula herbalis, melihat penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian, para herbalis harusnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Begitu pula ahli ruqyah, yang mereka melihat banyak penyakit ternyata dampak karena dosa, mereka harusnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Begitu pula para nelayan yang di tengah lautan diombang-ambing ombak yang besar. Ingat, fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Lihat mereka orang musyrik di masa Nabi, ketika diombang-ambing ombak di tengah laut, mereka lupa sama berhala, lupa sama kuburan, lupa sama wali. Ingatnya hanya Allah. Doa kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah semata. Enggak ingat semuanya. Ketika diombang-ambing ombak, mereka yang di tengah laut harusnya orang yang paling takut mati. Jangan sampai tinggal di kapal pesiar, zina, poti, berpakaian telanjang, joget, disco. Coba, harusnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang naik pesawat jauh dari daratan, harusnya mereka orang paling takut kepada Allah. Ingat dosa-dosanya. Khawatir kalau pesawat jatuh, apa yang terjadi? Bayangin antum kalau naik pesawat, penumpang yang antum masuk pintu, baru masuk pintu, semua duduk di sana. Antum kira-kira ngelihat orang yang kira-kira baca doa berapa orang? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berapa orang? Nah, Anda harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang biasa naik motor, di sana ada jalan, ada tabrakan, kecelakaan, harusnya naik motor takut kepada Allah, ingat dosanya. Jangan naik motor, naik mobil, taruh musik, earphone, intercom, nabrak, jedar, langsung mati, musiknya masih nyala. Husnul khatimah apa su'ul khatimah. Nah, ini rahmatullah jami'an, barakallahu fikum. Sekali lagi, apapun di hadapan mata kita, hati-hati. Kita kalau sudah tahu efek dari dosa, kita mungkin bakal ngerem yang namanya ghibah, namimah. Ya Allah, nanti aku sakit. Ya, mau lalai dari Allah, gak sholat malam. Ya Allah, aku takut, aku jadi munafik. Allah turun ke langit dunia, masa aku tinggalkan sholat malam sengaja? Allah menawarkan man yad'uni fa'utiyah, barang siapa minta kepadaku, doa kepadaku pasti ku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa mohon ampun pasti ku ampuni. Wa man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa minta pasti ku beri. Janji Allah. Masa sepertiga malam aku sengaja enggak sholat? Padahal disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, alaikum biqiyamil lail, Anda hendaknya sering salat malam, fa innahu min da'bi salihina qablakum, karena dia kebiasaan orang soleh sebelum Anda. Wa min hatun anil ithmi, salat malam mencegah Anda untuk besoknya berbuat maksiat. Wa mukaffiratun lidzunubi, dengan salat malam dosa Anda yang kemarin digugurin. Nah, aduh jangan sampai mau enggak salat rawatib, jangan sampai. Ini sebagai penyempurna sholat fardu kita. Sholat duhur tadi kalau ada yang tanya, Pak, siapa di antara Anda yang menjamin sholat duhurnya diterima? Siapa yang berani angkat tangan? Imam Ahmad aja pernah ditanya, ya Imam Ahmad, apakah sholat kamu diterima? Yakin di sisi Allah? Asa'an aku nadhalik, aku hanya berharap sholatku diterima di sisi Allah. Makanya sholat rawatib untuk apa? Menutupi apa? Cacatnya sholat fardu kita. Habis takbiratul ihram, badannya di Masjid Baitur Rahman, tapi jasadnya ada kemana-mana, rohnya ada kemana-mana. Rohnya di mall, rohnya di kafe. Ini sholat rawatibnya untuk apa? Menutupi kecacatan sholat fardu kita. Ini rahmanakumullah. Ya, muhasabah. Ada apa dengan kita kalau kita sakit?
Kalau kita fine-fine saja, alhamdulillah jarang berbuat maksiat, kita sholatnya tahu sendiri, tapi hanya Allah yang pantas untuk memuji kita. Kita nggak perlu merekomendasi diri kita sendiri. Wala tuzakku anfusakum. Nggak perlu memuji diri sendiri. Biarkan Allah dan para malaikat yang memuji kita. Orang yang sholatnya shaf pertama, Nabi bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man fis sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji orang yang ada di shaf pertama. Kita nggak boleh muji diri kita sendiri. Alhamdulillah setiap hari aku di shaf pertama. Nggak usah ujub. Biarkan Allah dan malaikat yang memuji kita. Rahmatullah jami'an, sekali lagi muhasabah setiap hari. Makanya Nabi SAW satu harinya mohon ampun kepada Allah 100 kali. Nah, jangan sampai kita sok kayak nggak punya dosa aja. Istighfar tadi pagi ada nggak yang istighfar dzikir pagi, atau yang ada yang melewati dzikir pagi enggak? Tadi pagi ada yang nggak baca Al-Quran nggak? Tadi pagi doa bangun tidur dibaca nggak? Tadi pagi bangun tidur ada yang disakiti nggak? Kami pernah dapati ada orang kena kanker usus dadakan, habis ronsen tiba-tiba banyak benjolan, di biopsi ketemu sudah metastase, padahal pengakuan istrinya pola makannya nggak terlalu. Setelah kita tanya gimana kondisi dia, gimana hari-harian dia, istrinya bilang, gimana ya, dia kalau di masjid anak kecil itu dibentakin, diteriakin sampai jamaah yang lain takut. Anak kecil di masjid diteriakin, dibentak, kekerasan verbal. Nasallallahu alafiyah. Hati-hati bapak, ibu-ibu, anda yang sering marah kepada anak, ringan tangan kepada istri dan anak. Jangan salahkan anak dan istri. Bisa jadi salahkan sama yang gampang marah. Kita yang dibisikin setan marah terus. Nah, kalau marah karena Allah itu terpuji, marah karena syahwat itu yang tercela. Makanya Nabi bersabda, la taqbab falakal jannah, la taqbab faraddada mirara. Jangan marah, bagimu surga. Jangan marah, Nabi ulang terus, diulang-ulang. Kalau ada orang marah, wasiat Nabi apa? Baca isti'adzah. Kalau ada orang marah, wasiat Nabi apa? Falyaskut, diem. Nah, kalau ada orang marah, ganti posisi dari berdiri ke duduk, duduk baring. Kalau perlu wudhu dan sholat. Ya, fa ini barakallahu fikum. Ya, ini orang ini, laki-laki ini sering marah kepada orang sekitar, jamaah masjid juga dimarahin, tetangga dimarahin, grup WA sering kekerasan pakai tulisan. Sakit, ya Rabb. Mau dioperasi bukan solusi. Obatnya taubat, minta maaf kepada mereka. Nah, minta maaf. Dan ini yang dilalaikan. Mereka nggak percaya sakit itu karena dosa. Nah, ada juga di antaranya kaum wanita yang dendam kepada suami. Begitu pula suami yang zalim kepada anak istri, nggak ngasih nafkah, selalu melakukan kekerasan verbal dan fisik. Ujung-ujungnya apa? Rezeki suami dihambat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saling muhasabah. Awali dengan diri kita, rumah tangga kita, tetangga kita, ada enggak yang kita lakukan dari kezaliman kita. Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ya, Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjadikan pembahasan yang sangat indah, yang mana Ibnu Qayyim bahkan dijuluki sebagai tabibul qulub. Dia bukan hanya dokternya fisik, tapi sebagai dokternya hati. Tabibul qulub. Karena pembahasan beliau banyak sekali yang menyentuh hati orang yang sakit. Jadi mengobati penyakit dengan apa? Ngingetin apa yang sudah dia lakukan. Ya, karena apa? Organ inti dalam Islam dilihat oleh Imam Suyuti dan Ibnu Qayyim rahimahullah, organ inti dalam Islam itu bukan kepala yang ada banyak sarafnya,
banyak lokasi master of gland-nya, raja kelenjarnya. Ya, bukan dari sisi itu, tapi apa? Dari sisi yang lain, dari hadis Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat hadhil mudghah salah jasadu kullu, wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah di tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Kalau gumpalan daging ini buruk, semuanya buruk. Gumpalan daging itu adalah jantung, dalam kurung hati. Nah, dalam kurung hati. Nah, dari sinilah sumber penyakit. Penyakit fisik bermula dari hati. Gara-gara dosa dimunculkan juga iqobnya penyakit fisik. Gara-gara dosa dimunculkan juga iqobnya penyakit psikis. Juga ada iqob yang lain, Allah perkenankan ya setan masuk menyerang tubuh dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrur rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikrur rahman, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari syariatnya, maka kami akan jadikan setan menguasai diri dia, setan nyerang dia, imma diserang dengan penyakit fisik, imma psikis. Gara-gara apa? Banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai, melakukan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Nah, setan nyerang diri dia. Kenapa? Layaknya jantung sebagai pintu gerbang, ada pintu gerbang istana dan benteng, kebuka itu pintu gerbang, penjaganya lalai. Gara-gara apa? Ini pelanggaran yang kita lakukan. Iblis dan setan masuk. Disebutkan Ibnu Jauzi, disebutkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan juga Imam Al-Ghazali, bahwasanya jantung itu adalah ma'al madkhal li syaitan, sebagai pintu gerbangnya masuknya setan. Bisa-bisa penyakit muncul dari pintu gerbang ini melalui setan. Kemudian apa? Fahuwa lahu qarin. Kemudian setelah masuk, dia bertengger di situ, keliling di darah dia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Setan berkeliaran di tubuh manusia melalui peredaran darah. Di otak dikuasai sama setan. Darah keliling situ. Di mata ada pembuluh darah yang ke mata, setan juga bertengger situ, suka melihat yang haram karena sudah jadi temannya setan. Di telinga suka dengerin yang haram-haram. Baca Al-Quran rasanya berat, dengerin Al-Quran gampang lelah, bosen. Nah, wah subhanallah, kalau dengar suara adzan dijadikan setan yang di kaki dia, ditahan dia, bikin malas untuk ke masjid. Ada kajian, dibikin malas dia untuk berangkat kajian. Udah jadi temen. Mau jalan sama orang soleh, nggak nyaman. Jarang jalan sama orang yang toleh, yang nggak soleh, nyaman. Nah inilah, makanya lihat kasus Boti bermula dari mana? Maksiat kecil. Hanya ngelihat wanita berpakaian tapi telanjang, sekilat. Ditambah, ini seninya iblis untuk jebak manusia itu pelan-pelan, nggak langsung dijebret masuk dosa besar, digiring dulu. Karena itu asyiknya di situ menurut setan. Digiring, lihat maksiat dikit, tambah waktunya, durasinya ditambah. Pulsanya habis, tambah pulsa yang 1 bulan 500.000. Layar HP kecil, beli tab. Kecil, pakai LCD gede di kamar sendirian, nonton. Pertama lihatnya lain jenis yang sedang berzina, film porno. Lanjut dijebak. Ini kami dapati kasus anak muda usia 27 tahun, mengaku gila 10 tahun. Awal mulanya kata dia sendiri yang bilang, dan dokter juga melakukan penelitian, gara-gara film porno, akhirnya orang bisa mengalami skizofrenia, gila. Ini penelitian dokter. Ternyata perbuatan maksiat dari lihat film porno berdampak kepada penyakit medis, kejiwaan, skizofrenia.
dan dia mengalami kegilaan, katanya dia 16 tahun. 10 tahun gila. Kenapa? Kata dia, dari usia 11 tahun sampai 27 tahun sering lihat film porno. Habis itu, apa kata dia? Sekarang levelnya sudah bukan porno lagi, perempuan kata dia. Sekarang dia candu, terong ketemu terong, alias boti. Nah, itu di antara jebakannya. Setan giring dia. Barakallahu fikum, ini maksiat akhirnya apa? Berdampak kepada diri dia, ya, dan tak dibungkiri, ya, akan menimbulkan iqab. Perlu diperhatikan Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam risalahnya, buku-bukunya, di antaranya beliau sebutkan efek dari dosa. Yang pertama disebutkan dalam kitab Thariqul Hijratain Wababu Sa'adatain, bahwasanya Adz-dzunub tuzilun ni'am. Perbuatan dosa akan menghilangkan nikmat. Hati-hati. Poin pertama, dosa akan menghilangkan nikmat. Dosa sebab, nikmat hilang akibat. Ya. Yang tadinya nikmat sehat, gara-gara sering melakukan dosa, hilanglah nikmat, dirubah menjadi nikmah, malapetaka, penyakit. Belum selesai sampai di situ, bakal dihisap. Kita asalnya sehat kok sakit. Makanya nanti di padang mahsyar, salah satu pertanyaannya, alam nusihhalaka jismak, bukankah telah kujadikan pada kalian tubuh yang sehat? Asalnya hukumnya tubuh kita itu sehat. Siapa yang bikin sakit? Gara-gara kita. Sehingga tubuh sakit. Kemudian juga Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan nanti di kemudian hari Anda akan ditanya tentang nikmat. Kata Ibnu Qayyim termasuk apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat Anda bakal ditanya. Nah, tadinya nikmat sehat gara-gara dosa. Ini contoh yang tadi, gara-gara lihat film porno 16 tahun, gila 10 tahun. Ini contoh. Ada yang tadi orang tua nggak sholat, keluarganya sakit terus, anak ikut sakit. Ada yang suaminya memberikan nafkah uang riba kepada istri dan anaknya, anak istrinya sakit terus. Ada wanita yang dendam sama ibunya, ibu kandungnya dendam sama suaminya, wanita dikasih kanker rahim, kanker payudara. Ini akibat. Tadinya nikmat, gara-gara kufur nikmat, an-ni'ma idza syukirat karrat wa idza kufirat farrat, kata Ibnu Qayyim. Nikmat itu kalau disyukuri, dia bakal lengket, bahkan bertambah. Kalau dikufuri, nikmat itu bakal lari dari diri kita. Termasuk nikmat hidayah. Hidayah Islam, dia nggak sambut dengan istiqomah. Hidayah Islam dilanjutkan dengan maksiat. Akhirnya hidayah akan lari dari diri dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat itu. Kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, Allah juga berfirman, sedikit sekali orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, termasuk istri. Terima kasih kepada suami jarang, kecuali istri-istri yang salehah, kecuali istri yang mendapat taufik dari Allah. Berapa banyak kaum wanita? Padahal kami dapati data wanita ini hafal Al-Quran 30 juz. Hafal hadis sekian ratus hadis, mondok sekian tahun, gak jadi jaminan kalau ilmu ini gak dipraktekin. Ilmu dari hafal Al-Quran dan hadis dia hujjatun alaihim, akan menjadi hujjah bagi diri dia di dunia dan di yaumul qiyamah. Punya ilmu, punya Al-Quran tapi gak dipraktekin. Jadinya apa? Ternyata sudah punya ilmu, gak dipraktekin, gak membuahkan hasil, timbul malapetaka untuk dia, imma di dunia, imma di yaumul qiyamah. Nah, jadi apa? Banyak sekali sekarang santriwati hafal Al-Quran, lulus pondok, gak membekas Al-Quran dan hadisnya.
Ada yang lulus pondok jadi pang, main gitar. Ada yang lulus pondok disuruh ngajar, nggak mau. Nikah sama akhwat yang soleha, nggak mau. Ini kisah nyata. Nah, terus maumu jadi apa nak? Kata bapaknya. Aku mau jadi miliarder. Disuruh setoran hafalan Al-Quran 30 juz kacau, nggak ada yang mungkin. Bayangin. Ya, maka ini apa? Akan balik kepada diri dia. Nikmat hafal Al-Quran jadinya lenyap. Nikmat sehat lenyap. Akhirnya gangguan jiwa, sakit fisik, dunia terasa sempit. Kenapa? Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka kehidupan dunia dia bakal menyesakkan. Di dunia sesek, sendirian sesek, punya istri sesek, punya anak sesek, punya tetangga, teman banyak sesek. Belum lagi di alam kubur, dihimpitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'ah, sampai tulang rusuk cerai-berai. Kenapa? Karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, nikmat kalau nggak disyukuri, nikmat bakal lari. Laki-laki dapat istri salehah. Ini laki-laki melihat film porno terus. Ketika naik motor matanya jelalatan. Itu rasa cinta akan dihilangkan oleh Allah antara suami istri. Nabi sudah bersabda, ya, ma tawaddathnani fillah fayufariqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencinta karena Allah, Allah retakkan. Kenapa? Karena dosa salah satunya. Rasa cinta hilang. Nah, subhanallah, gara-gara dosa istri suami, jarang ngasih nafkah, bakhil kepada anak istri, suka melakukan kekerasan verbal, kekerasan fisik. Ya akhirnya anak sama istri nggak cinta. Kenapa? Ya efek tindak tanduk dia. Sampai anak istrinya ada yang sakit. Akhirnya dia sibuk ngobatin. Kenapa? Tindakan dia sendiri. Nah, si wanita juga demikian. Wanita membuka front penyakit, front perpecahan rumah tangga karena dia sombong kepada suami. Dia merasa ingin menguasai suami. Dia ingin menundukkan suami. Dia kufur nikmat dengan suami. Dia menuntut kepada suami yang apa nggak dimampu oleh suami. Kerja hanya ala kadarnya. Istri nuntut minta beliin mobil, istri nuntut minta beliin logam mulia 10 gram, padahal ini jelas nggak mampu. Nah, contoh, fa inna rahmatullah, kufur nikmat, Allah akan hancurkan nikmat. Barakallahu fikum. Berikutnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab Al-Kalam ala Mas'alatis Sima'. Dalam kitab ini beliau sebutkan kullama izdada minal ma'asi fa innahu kullama kabura izdada wahsyatan wa dhulman wa kubhan. Setiap maksiat ditambah, diulang, dosisnya juga ditambah, frekuensinya ditambah, masih diendengin, dipamerin. Dosa yang seperti ini, ya, maka apa? Keindahan wajah dia bakal sirna. Cahaya indahnya wajah dia bakal sirna. Ya. Dan kemudian akan menimbulkan wahsyah, liar dalam diri dia. Seperti nggak mau diatur oleh syariat. Aku maunya pakai jilbab gaul, jilbab yang nyekek. Kenapa? Tubuhku biar kelihatan. Kenapa sih Islam membatasi aku? Padahal aku kan indah. Coba. Wahsyah, liar dia, nggak mau diatur oleh syariat. Aku keluar mau pakai maskara. Aku mau pakai alis tambahan, bulu mata tambahan. Ya, aku mau pakai rambut kayak punuh onta. Padahal sudah dilarang. Tapi dia sudah wahsyah, nggak mau diatur. Kenapa sih bapak ibuku melarang aku chattingan dengan laki-laki?
Padahal kan sarana prasarana aku mencari jodoh. Kenapa sih aku keluar rumah dilarang untuk nggak pakai kaos kaki? Kenapa harus diwajibin pakai kaos kaki? Padahal kakiku kan putih. Kuku kan sudah aku cat kukuku katanya. Nah ini sudah apa? Timbul wahsyah. Kenapa? Malamnya berbuat maksiat. Teman-teman yang tolehah, nggak solehah. Akhirnya apa? Liarnya yang mereka lakukan dari perbuatan yang menyelisih syariat dianggap apa? Perkara yang ringan. Padahal datang dari Ibnu Mas'ud. Orang-orang yang imannya kuat, kalau melihat dosa kecil, apa kata mereka? Kal jibal sayaqa'u alaih, seperti gunung besar bakal menimpa kepala mereka. Ini dosa kecil. Tapi kalau orang yang imannya lemah, imannya berpenyakit, mereka melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab yamurru fawqa anfi, hanya seperti lalat hinggap di hidungnya. Dosa kecil aja, nanti juga istighfar selesai. Ya. Ini rahmatullah jami'an barakallahu fikum, contoh dosa kecil seperti pala jomblo atau laki-laki yang LDR jauh dari istrinya, akhirnya onani terus. Ini dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil dientengin bakal jadi besar. Dosa kecil diceritain, bro, enak bro. Kalau melakukan ini diceritain, dientengin, sehingga menstimulasi yang lain untuk ikut berbuat, jadi dosa besar. Dientengin yang kecil jadi besar, dipamerin jadi besar, diulang-ulang bisa jadi besar. Yang tadinya ringan akhirnya berubah jadi besar. Ujung-ujungnya timbul penyakit. Berapa kali kami dapati jomblo-jomblo yang sering onani, permisi, ada tuh sirriyah ya, dengan segala fasilitas yang mereka berkhayal dengannya, kemudian onani, itu hakikatnya nikmat yang menipu. Ujung-ujungnya setelah menikah, mereka datang ke kami, suami istri, yang suaminya sempat hobinya onani. Apa katanya? Tat, saya kok nggak bisa gum, katanya, nggak bisa understanding. Kalau tanya usut punya usut, dosa onani berdampak setelah nikah. Ya, kemudian permisi, dari sisi ukurannya pun mengecil sekali. Permisi akramakumullah, innallaha la yastahi minal haq. Untuk sebagai ibrah. Kemudian sering terjadi, selain nggak gom, ada nggak bisa, seperti nggak bisa, katakan nggak bisa, apa ya bahasanya apa? Mau ngomong biar nggak kasar gitu ya. Karena di masjid nggak gom gitu aja dah, nggak bisa ngegas. Ada yang ejakulasi dini berulang-ulang. Kenapa? Maksiat berdampak pada masalah kesehatan dia. Dan dia mengalami kejiwaan. Dengan istrinya ngerasa nggak puas, pengen rasanya onani dulu. Juga demikian ada yang konsultasi juga, wanita, ibu-ibu muda, usia 24 tahun. Chatting panjang, Ustadz, suami saya mengecewakan terus di atas ranjang. Kenapa? Dia sering melakukan dosa, sering lihat film porno. Kedua, ketika nyetir mobil, saya di sisinya, padahal saya wanita yang cantik, yang orang sepakat melihat kecantikan saya adalah wanita cantik, katanya. Tapi suami saya sudah matanya kena racun, hatinya kena racun. Melihat wanita, di mana saja dia lewat, dilihat sampai tajam. Sampai kalau mau melakukan hubungan badan harus lihat yang haram-haram. Nasallallahu alaihi. Ini efek. Akhirnya sampai putus, retak rumah tangga. Kenapa? Efek dosa. Jangan dibilang nggak ada efeknya. Berdampak dosa. Dia kufur nikmat, dapat istri cantik, dia melakukan dosa, putus. Sebaliknya kalau Anda tanya resep kuat di atas ranjang, jawabannya yang pertama, sebagaimana kalam ulama salaf, ya, atqan nas wa aqwahum. Orang yang paling aqwan nas wa atqahum. Orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa. Matanya dijauhkan dari yang haram-haram. Di atas ranjang dia kuat. Kenapa? Hanya melihat yang halal dari istrinya. Itu di antara kekuatan, hakikat kekuatan. Mesranya mereka kenapa? Karena juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat dikasih malapetaka, retak rumah tangga. Nah ini rahimahumullah,
jami'an barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad juga tanakkuru al-ardi wan nafsi wal ahl wal walad lil mudhnib, bahwasanya bumi itu merasa benci, jiwa itu benci, orang yang tinggal di muka bumi benci, anak kecil pun benci dengan para pendosa. Ya, dengan para pendosa. Bahkan ada orang-orang yang murtad sampai di zaman salaf di masa silam, ada yang dikebumikan karena berulang kali murtad, dikebumikan, dimuntahkan sama bumi. Bahkan yang ada di Turki, yang Anda ma'ruf, ya, jauh sebelum Erdogan, ya, yang presidennya dikubur di gunung, ditindis batu bertonton. Kenapa? Dimuntahkan oleh bumi. Mereka nggak ridho. Ya, ini juga efek maksiat. Ya, efek maksiat. Allah hinakan mereka. Dan dalam hadis, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ujjila lahu 'uqubatuhu fid dunya wa idza arada bi 'abdin syarran amsaka 'anhu 'uqubatuhu fid dunya fa yaridu yaumal qiyamah bidzunubihi." Sesungguhnya Allah kalau mencintai, kalau menginginkan kepada hambanya kebaikan, Allah akan segerakan iqabnya. Makanya kadang kita kalau dosa diiqab langsung di dunia. Kalau diiqab di dunia, hisab kita di yaumul qiyamah ringan. Kita dikasih penyakit, kita biar ingat penyakit karena dosa kita, kemudian kita banyak istighfar, kita menghentikan dosa, dengan penyakit itu gugurin dosa kita. Di yaumul qiyamah jadi ringan hisab kita. Seorang ulama salaf berwasiat sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, laula masaibud dunya labu'itsna yaumal qiyamah khusrana. Seandainya bukan karena malapetaka, cobaan, musibah di dunia, nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan bakal rugi. Kenapa? Hisabnya berat karena nggak diiqab di dunia. Ya, jadi jangan suudzon juga kepada orang yang kadang sakit, orang soleh tapi sakit, jangan suudzon. Orang soleh sakit itu menggugur dosa dia, kadang untuk mengangkat derajat dia, semakin ngingetin dia. Nah, demikian Allah akan kasih cobaan termasuk penyakit tadi untuk gugurin dosa dan ngingetin dia biar dia selamat dunia dan akhirat. Dan kalau Allah menginginkan kejelekan untuk hambanya, ditahan itu musibah, ditahan itu dosanya biar tambah numpuk, nanti yaumul qiyamah biar tambah berat. Ya, biar tambah berat. Makanya di antaranya wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya bunai, ma ja'atil musibah lituhlikak walakin litamtahina sabrak wa imanak. Hai anakku, sesungguhnya musibah itu bukan untuk mencelakakanmu, tapi hanya untuk menguji imanmu dan sabarmu. Kemudian dia berwasiat lagi, ya bunai, al-qadaru kas-sub' wa subu' la ta'kul maita. Hai anakku, takdir buruk dari Allah itu seperti binatang buas, dan binatang buas tidak akan mau makan bangkai. Contoh, ini takdir buruk dimisalkan oleh beliau seperti binatang buas. Binatang buas, harimau, macan, ya, mereka nggak mau makan bangkai. Yang dimakan apa? Binatang yang masih hidup, yang masih fresh. Demikian takdir buruk dari Allah. Nggak mau mencari orang yang hatinya sudah mati, tapi yang diincar siapa? Orang yang imannya sehat. Demikian takdir buruk dari Allah. Anda yang sakit-sakit, Anda diincar oleh Allah. Ya, digugurkan dosa Anda, diangkat derajatnya biar nggak jadi manusia yang lalai. Dengan penyakit itu Anda disirnakan, diringankan hisabnya di yaumul qiyamah. Itu husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka, ya,
yang nggak pernah sakit justru bakal jadi apa? Hisabnya berat. Dari hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab, riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya, pernah Nabi bertanya kepada laki-laki Badui yang badannya keker, hal asabaka umumil dam, kamu pernah kena umumil dam belum? Orang Badui ini menjawab, ma umumil dam, apa itu umumil dam? Nabi berkata, harun bainal jild wal adalat, panas antara kulit dan otot. Kata orang Badui ini apa? Ma asabani umumil dam abada, aku nggak pernah kena demam sama sekali dan aku nggak tahu apa itu demam. Coba, penyakit paling ringan, paling banyak diderita manusia, dia nggak tahu. Berikutnya Nabi bertanya lagi, hal tasadda'ta, apakah kamu pernah kena pusing? Orang Badui ini tanya lagi, mas sudah, apa itu pusing? Demam nggak tahu, pusing nggak tahu. Coba, ajaib. Kemudian kata Nabi SAW, rihun ya'taridu fi ra's wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Terus kata orang Badui ini, ma asabani sudah abada, aku nggak pernah kena pusing. Orang Badui ini pergi. Falamma tawalla, setelah orang Badui ini pergi, apa kata Nabi? Hai para sahabatku, kalau mau lihat ciri-ciri penghuni neraka, lihat laki-laki tadi, seumur-umur nggak pernah sakit. Alhamdulillah Anda sakit, untuk meringankan hisab kita yaumul qiyamah. Jadi kalau ada yang ditanya, jamaah Masjid Baitur Rahman, siapa yang nggak pernah sakit, angkat tangan, akan kami beri door prize. Siapa yang angkat tangan? Jangan angkat tangan. Ciri-ciri penghuni neraka salah satunya seumur-umur nggak pernah sakit. Kenapa? Karena sakit itu ngugurin dosa. Terus bukan berarti ekstrim, sebaliknya. Saya mau sakit terus, biar dosa tambah habis. Ya enggak juga. Kita sakit, berobat, biar cepat sembuh. Kemudian bisa lanjut ibadah lagi. Ya, ini barakallahu fikum, rahimakumullah. Ya, maksiat itu akan melazimkan seseorang juga bakal dialami kesedihan, rasa takut, gampang marah gara-gara dosa. Juga disebutkan Ibnu Qayyim, adz-dzunub tud'ifu al-qalb wa tuhliku. Dengan dosa itu akan melemahkan hati Anda dan mencelakakan diri Anda. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mungkin ada sedikit pertanyaan, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Teruit kanan apa kiri, Pak? Teruitnya masih ada enggak? Nah, perlu dilihat ya, ada yang teoritnya diangkat cuma satu, sisa satu, kanan atau kiri. Ada yang kena kanker tiroid, diangkat tiroidnya dan operasinya sukses, pita suara nggak sampai hilang. Ada yang diangkat tiroidnya sampai efeknya bisu. Ada yang dioperasi satu sisi tapi suaranya kecil. Mungkin bisa keluar, sempat kami dapati 20%. Kita lihat dulu masalah tiroidnya, dingin apa panas. Ibu ini sering sedih apa sering marah dan dendam. Kalau sering marah dendam, yang muncul hipertiroid, yang muncul kanker tiroid. Nah, sifatnya bakal panas. Kalau sifatnya panas, berarti apa?
menu makanan panas, minuman panas, herbal panas, daging panas, hewan yang sifatnya panas, sayuran sifatnya panas, di stop. Diganti semua, dibalik, dingin semua. Kemudian yang tadinya ibu ini ada amarah sama suami, amarah sama orang tua, amarah sama anak, dendam dengan orang, ini harus dirilis. Karena sudah terlanjur operasi, berarti kita ingin memperbaiki sisa efek dari penyakit tersebut. Karena sudah terlanjur operasi. Dan kenyataannya sering kami lewati, tanpa operasi pun bisa sembuh. Yang jelas kalau sebabnya dihilangin. Kalau sebabnya dendam, dendamnya dihilangin. Kalau kelebihan panas, panasnya dikurangin atau di stop dulu. Kemudian anjurkan untuk melatih pita suara ini dengan apa? Membaca Al-Quran dengan artinya. Itu juga obat. Ya, di antara obatnya. Kemudian ya, manage hati jangan sampai amarah dan dendam lagi jika ini panas. Jika dingin, tubuhnya dingin, dia ngambekan, dia baperan, gampang sedih. Itu kebalikannya. Tinggal dibalik dengan pemanasnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan kurang jelas? Nah, barakallahu fiik. Tidak bisa memvonis seperti sering gigi kretek-kretek gitu ya. Tidak bisa memvonis apakah itu murni jin, apakah medis ya. Tapi memang seringnya ya, kalau nggak memvonis artinya kita nggak memastikan, oh ini pasti ada ini ya. Karena butuh penelitian. Tapi seringnya orang yang ada serangan jin, ima sihir, ima jin nasab, ya, mereka sering mengalami seperti ini, ya. Di antaranya, ya, dominannya kayak gitu, disertai dengan kayak gitu biasanya ada mimpi buruknya juga. Nah, intinya itu hanya salah satu saja tanda yang bukan tanda pasti. Tapi kita kumpulkan data, satu ada kayak gitu misalkan. Tanda yang lainnya dia sering melihat penampakan. Tanda yang lainnya ya dia sering mimpi buruk. Tanda yang lainnya ibadah dibikin berat. Baca Al-Quran dikit matanya udah udah ngeblur. Baca Al-Quran dikit sudah mual muntah, ketika sholat sering gelisah. Nah, tanda ini dikumpulin, oh ternyata dominan non medis. Nah, nanti apa? Fokus ke terapi ruqyah. Dalam pernikahan kita diminta banyak bersabar dan memaafkan. Sampai batas mana baiknya kita bersabar? Yang jelas sabar itu nggak ada apa? Unlimited. Anda harus sabar. Tapi ada saatnya Anda memang harus, contohnya apa? Anda harus cerai. Kenapa ada syariat talak? Kenapa ada syariat khulu? Karena rahmat dari Allah. Seandainya nggak ada syariat khulu dan talak, kalau nggak cocok, dia kalau sudah nikah harus sehidup semati. Kalau sampai nggak cocok kemudian cerai, nanti ada hukumannya. Misalkan hukuman dunia, hukuman agama, misalkan ada agama lain yang ngatur seperti itu justru menunjukkan apa? Bikinan manusia. Tapi agama yang Allah jadikan syariat ada talak, ada khulu. Kenapa? Karena kalau sudah memang nggak bisa dikumpulin, ya sudah dilepas. Justru Allah sayang kepada laki dan wanita ini. Ada kisah nyata di Jakarta, suami istri sudah nggak cocok, cekcok terus, tengkar terus, gak ada rasa cinta. Sudah rumah itu seperti apa? Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Rumah itu seperti atapnya sudah runtuh
Harusnya litaskunu ilaiha, tinggal satu rumah dipenuhi rasa cinta, jadinya litaskunu ma'aha, tinggal satu atap gak ada rasa cinta. Suami istri demi anak-anak, anaknya banyak, ya, demi anak-anak mereka tetap, istri ke kantor, suami ke kantor. Pulang dari kantor, di rumah ada ART, anak-anak dihandle. Pulang ke kantor, suami istri cari pasangan sendiri-sendiri, alias zina. Balik ke rumah, seolah-olah tetap jadi suami istri di hadapan anak-anak, padahal sudah enggak sama sekali. Kalau enggak cocok, jangan dipaksakan. Enggak ada maslahat bagi anak kalau bapak ibunya sudah pezina kayak gini. Nah, wa subhanallah, ya, kalau contoh, karena saya pernah dapati ya, ada wanita datang konsultasi, Ustadz, saya sudah capek, saya sakit ini. Kenapa, Bu? Saya dikhianati suami. Dikhianati kenapa, Bu? Khianatnya kenapa? Suami nikah lagi. Kenapa? Kalau suami nikah lagi bukan khianat, Bu. Kalau itu sah. Karena itu syariat. Enggak, Ustadz. Sudah enggak sah. Zina. Itu pun dia sudah ngaku. Oh, kalau itu baru khianat. Zina berarti. Iya, Tat. Sudah zina. Udah berapa kali, Bu? 20 kali. Yang terakhir sama tetangga saya, Tat, kepergok. Dan dia ngaku sama tetangga. Kalau sudah ngaku, nggak butuh saksi. Karena pelakunya sudah ngaku. Nah, Bu, ibu mau dididik anak ibu sama laki-laki pezina? Mau? Nggak ridho saya, Tat. Ya udah, minta cerai aja. Masalah apa yang ditunggu? Anda boleh maafkan suami Anda dengan syarat, Bu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, kalau orang berbuat jelek, balas kejelekan. Anda boleh maafin dengan syarat dia merubah diri dia. Dia siap taubat, berjanji tidak mengulangi lagi, menyesali perbuatannya, tidak menunda taubatnya, tidak boleh mengulangi lagi. Kalau ada suami zina, dia minta maaf depannya ibu, Anda sebagai istri, maafin dia. Kalau Anda mikir maslahat untuk anak-anak, silakan maafin. Tapi janji, gak boleh diulangi lagi. Anak-anak gak usah tahu aibnya si bapak. Aib antara dia dan Allah. Tapi kalau dia terus minta khulu, dia gak ngasih khulu, pergi ke wali hakim. Karena nggak ada masalahnya. Laki-laki pezina mau jadi bapaknya anak-anak. Nah, maka ada saatnya tegas. Sampai kapan Anda sabar? Nih, sampai syariat sudah sampai gini, dilanggar. Sorry mas, aku sudah nggak pantas jadi istrimu lagi. Banyak istri nggak halalmu sudah banyak di mana-mana. Nah, mending sekarang selesai. Anak-anak aku yang bawa, biar aku didik. Kamu boleh tengok anak-anak, karena nggak boleh ibu membatasi atau memutus hubungan dengan bapak biologis anak-anak, nggak boleh. La yadkhulul jannah qati'ur rahm, nggak akan masuk surga orang yang mutus silaturahmi. Hei suamiku, kau boleh tengok anak-anak nanti hari Sabtu, hari Ahad pas anak-anak libur, tapi jangan kau bawa kemana-mana untuk melacur, untuk berzina. Aku nggak mau anak-anak kena pengaruh burukmu. Nah, tegas nih istri. Nah, ada saatnya ya. Kalau suami nikah lagi, Anda minta cerai, Anda yang dosa. Kalau nikahnya halal. Bahkan Nabi bersabda, "Man talaba talaq min ghairi kunhu lam yara rahatal jannah." Barang siapa yang minta cerai tanpa alasan syar'i, maka dia nggak bisa mencium bau surga. Kalau suaminya zina, silakan Anda minta cerai, walaupun zina hanya sekali. Suami melakukan kesyirikan, silakan minta cerai. Suami ngasih Anda nafkah haram, silakan Anda minta cerai. Suami mabuk, silakan Anda minta cerai. Suami nggak sholat, hak Anda minta cerai. Tapi kalau suami nikah lagi, nikah sah, Anda minta cerai, ini yang dosa bagi Anda. Gak bisa mencium bau surga, padahal jauh bau surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Saya sering asam lambung dan tenggorokan perih dan sering batuk berdahak dan dadanya nyeri. Ini bisa jadi panas lembab. Sakit mah, asam lambung, HCl itu asam kuat.
tenggorokan perih karena asam kuat, ada luka di tenggorokan. Ada dahaknya menunjukkan ada kelembapan, panas, lembab. Dan dada nyeri, mohon nasihat obat dan penyakitnya. Hentikan sebab, stop makan bakso, mie ayam, santan, rendang, ya seblak, stop dulu. Kemudian kopi, jahe, stop dulu. Sambal, stop dulu. Ya, durian, jangan dulu. Nah, makan minuman instan, stop dulu. Bakwan, stop dulu. Nah, Anda konsumsi yang dingin-dingin. Karena panas lembab, yang cocok Anda minumnya apa? Jeruk. Jeruk nipis jadi obat Anda. Tapi kalau sudah ada tukak lambung, ada lukanya, jangan pakai jeruk nipis. Pakai yang lainnya. Yang enggak ada perihnya. Misalkan pakai labu kuning. Kalau sudah ada tukak lambungnya, bisa pakai labu kuning dan sayuran okra. Ini untuk menambal lambung yang sudah luka. Mendinginkan lambung, menambah tenaga. Karena kalau orang sudah sakit mah, badannya lemes. Ya, labu kuning untuk meningkatkan tenaga. Booster bagi orang sakit mah. Bagaimana menasihati suami masih mata keranjang dan suka melihat porno? Suruh dia tobat. Merusak rumah tangga. Dan Anda harus jadi wanita yang liar di rumah Anda. Anda beli pakaian yang merangsang suami. Anda sering berdandan. Ya, walaupun lagi masak, pakai lipstik, pakai wewangian, pakai baju yang seksi di hadapan suami. Nggak ada anak-anak ini. Nah, pakai baju yang menarik suami. Juga demikian, suami datang sambut, pupuk rasa cinta. Ditunggu di belakang pintu, sayang, Masya Allah, tadi siang panas ya. Nah, chatting, sayang, tadi hujan, kamu kehujanan enggak? Bangun komunikasi, jangan saling silent treatment. Istrinya diem-dieman, suaminya diem-dieman. Ini setan malah ketawa. 3 hari enggak sapa-sapaan enggak boleh. Ini 2 minggu enggak sapa-sapaan. Sampai cucian piring penuh dengan belatung, hati-hati. Chatting-chattingan saling blokir-blokiran, hati-hati. Setan tambah ketawa. Ditunggu iblis. Laporan terbaik dari pasukannya adalah ketika suami istri sukses cerai. Ini sudah keluarga sudah berpenyakit. Jadi caranya duduk sama suami, nasihatin suami, jangan di hadapan anak, hadapan mertua, orang tua. Nasihatin suami ketika berduaan. Nasihatin suami jangan di meja hijau, tapi di meja makan. Lagi makan santai, kuliner. Mas, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke kafe, makan, minum bareng. Mas, kamu masih suka lihat gitu-gituan gak? Iya sayang, gimana? Kamu sih gak bisa ngelayani aku. Oh, sebabnya aku. Berarti aku mau perbaiki, mas. Kamu juga harus perbaiki, mas. Karena apa? Mata kamu bakal dihisap. Berapa banyak orang buta gak punya mata hafal Al-Quran. Kau punya mata, 1 surat aja kau gak hafal. Yang dihafal hanya Qul Huwallahu Ahad. Ya. Mas, hati-hati, pegang ini baik-baik. Ini yang bikin kita sudah gak cinta lagi, kurang cintanya. Kenapa? Maksiat kita. Mungkin aku salahku, mas, aku gak bisa memesrakanmu. Ya, kurang mesra. Aku dari sekarang aku belajar. Dari sisi kamu, mas, juga gitu. Jangan kamu sering duduk sama wanita bukan mahramnya di kantor. Jangan sering kamu lihat film porno. Jangan kamu sering dengerin musik. Ayo kita perbaiki, mas, kasihan anak-anak. Nah, ini rahmatullah jami'an. Bagaimana menyadarkan seseorang yang terbiasa begadang hampir setiap malam jam 2, jam 3. Orang yang sering begadang, lihat, pola makannya baik, nggak punya stres. Tapi diperiksa hasil lab, kami sering dapati, periksa hasil lab, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, D-dimer kekentalan darahnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ketika ditanya, sering tidur jam berapa? Jam 1:30, jam 2. Kenapa? Kalau sering begadang, liver lemah, pencernaan lemah, jantung lemah, ginjal lemah. Kalau semua lemah, metabolisme lemah, akhirnya udah cepet tua, jantung cepet lelah, darah jadi kotor. Besoknya emosinya bakal labil. Sholat subuh ketinggalan. Nah, makanya contoh Nabi biasa tidur di awal malam. Kebiasaan Nabi setelah salat isya sama rama ahli, hanya sering bincang-bincang ringan dengan istrinya terus tidur.
Jadi bukan kebiasaan Nabi begadang. Ya, jadi selepas salat Isya biasakan cepat istirahat. Ya, jangan begadang, jangan olahraga, jangan sering kuliner terlalu larut malam. Kenapa? Karena biorитma kita habis Isya itu istirahat. Kalau sesekali boleh, ya, tapi jangan jadikan rutinitas. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah perbaiki kita, keluarga kita. Semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita dan keluarga kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.